Digitalpreneur kini semakin marak ya menjadi perhatian sebagian besar masyarakat kita. Tentunya bagi anak-anak muda yang generasi 90-an, 2000-an dan seterusnya sudah akrab dengan teknologi, kini kian hadir ya untuk meramaikan digitalpreneur ini. Tentunya kita melihat internet, dari sebelum adanya internet, kemudian adanya internet, berkembang lagi konten, akhirnya ada medsos ya, berkembang lagi cara jualannya sudah melalui aplikasi-aplikasi seperti TikTok Shop ya, dan marketplace dan seterusnya itu. Dan ini menjadi bagian tidak terpisahkan kehidupan ekonomi masyarakat kita dewasa ini. Dan saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa sebaiknya adalah kita menjadi produsen ya, menjadi pedagang, menjadi pengusaha, jualan produk kita sendiri yang bisa apapun digitalisasi untuk dijual, apapun produk bisa dikemas kembali, apapun bisa dimodifikasi, apapun bisa menjadikan diri kita untuk bisa menambah nilai terhadap sesuatu yang bisa kita jual kepada masyarakat lain, segmen tertentu. Dan perlu ingat kita bersama bahwa ini tidak boleh dilepas begitu saja dengan kondisi internet yang borderless. Tentunya kebiasaan-kebiasaan menjadi karyawan, orientasi menjadi karyawan, itu tidak salah. Tetapi alangkah dengan adanya teknologi internet ini sebaiknya kita berpikir ulang, karena di semua segmen usia, baik yang itu masih remaja, dewasa, tua, itu bisa bekerja dari mana saja, bekerja kapan saja, waktunya tidak terbatas. Kita bisa mengendalikan sendiri semuanya di tangan kita, di jari kita, dan kita bisa juga hanya menggunakan laptop kalau ada, ataupun gadget sekalipun, HP, handphone kita, itu bisa dilakukan untuk berjualan. Jadi tidak ada alasan sekali untuk bisa kita melakukan sebagai pedagang, atau kita bisa melakukan sebagai digitalpreneur itu. Tentunya ini menjadi suatu lingkungan yang baru ya, ketimbang kita menggunakan internet kita hanya sekedar untuk menunjukkan sesuatu atau hanya men-share informasi saja, dan hal-hal lain yang mungkin tidak ada benefit atau timbal balik secara ekonomi kepada diri kita. Alangkah lebih baiknya kita gunakan kanal-kanal teknologi tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah atau pendapatan tambahan buat kita sendiri. Bisa jadi itu menjadi tambahan pendapatan kita secara utuh ya, menjadi primer. Karena kedepannya saya kira yang menjadi perusahaan-perusahaan bertahan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya adalah bisnis berat. Tentunya seperti manufaktur, misalkan penyedia barang-barang yang harga-harganya memang tinggi karena butuh produk-produk yang besar, dan itu tentu harus bertahan perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan seperti yang sifatnya jasa, sifatnya tidak perlu membutuhkan infrastruktur bisnis yang memadai, itu semua orang bisa membuka usaha ya. Karena sekarang sudah dipermudah, kita membuat PT perorangan bisa, terus kita bisa membuat PT juga hanya cukup 2 orang juga bisa, dan tentunya semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pengusaha, dan tentunya juga bisa menyediakan produk-produk yang sederhana tetapi ada kreativitas, ada nilai tambah, dan itu juga bisa jadi solusi masalah-masalah yang ada, dan itu bisa langsung jadi pendapatan tersendiri buat kita. Dan hal itu tidak perlu belajar yang terlalu rumit, tidak perlu menempuh pendidikan yang begitu lama, hanya belajar otodidak atau sekedar membaca tulisan-tulisan atau membaca e-book itu sudah bisa melakukannya. Intinya ada kemauan dan kesungguhan kita untuk memulai menjadi digitalpreneur itu tidak begitu sulit kalau kita mau belajar dan mau melakukannya. Yang mindset kita, pola pikir kita memang dahulu kala hingga beberapa dekade terakhir ini tentunya ada hal-hal yang memang diorientasikan untuk menjadi karyawan, untuk menjadi PNS atau ASN sekarang dan seterusnya. Sebenarnya tidak juga, sekarang sudah terbuka lebar. Rezeki pendapatan itu bisa dari akses di mana saja, yang penting kita mau memulai dan mau belajar untuk melakukannya. Dan itu sekali lagi menjadi kesempatan besar buat generasi-generasi baru yang milenial, generasi Z ya, XY juga bisa melakukan hal-hal tersebut. Dan ini menjadi
mudah sebenarnya ketimbang kita mengisi ruang-ruang medsos kita, mengisi ruang-ruang publik kita di internet itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting. Dan sekarang bergeserlah kepada orientasi jualan-jualan yang menampilkan pesona-pesona diri, menampilkan kepalsuan hanya untuk sekedar mendeliver daya tarik, sehingga jasa-jasa tanda petik ya jualan di diri kita yang sifatnya fisik itu bisa dihindari. Marilah sekarang beralih kepada hal-hal nilai tambah yang bisa kita lakukan hanya dengan kreativitas kita saja ya. Kita bisa dengan e-book, jasa, atau misalkan kita bisa buat sekedar bikin produk sederhana terus dilipat gandakan, dan itu daya ungkitnya bisa dengan orderan yang begitu banyak bisa juga berlipat ganda pendapatan bisnis kita. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus kita merendahkan diri kita, dan itu adalah sesuatu hal yang menarik di zaman sekarang karena sudah tidak ada batasan. Kita bisa bekerja sesuka kita kapan waktunya, kita bisa bekerja di mana saja, tidak hanya bekerja dari rumah tapi juga bisa bekerja di berbagai macam tempat yang kita sukai. Kita lagi nongkrong di kafe, di warung, di mana kita bisa menggunakan gadget kita minimal untuk bisa melanjutkan jualan-jualan kita, dan kita bisa share produk-produk atau jasa-jasa kita